Oktober tanggal berapa ini? 13. Nah, yang paling gampang hitungnya pokoknya tanggal 1 Januari dia dicerai. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, Mei agak-agak tanggal 11 lah. Kalau sudah tanggal 11, bolehlah dia cari pengganti boleh, menerima pinangan orang, ya, melangsungkan akad nikah boleh. Tapi sebelum 130 hari jangan. Bisa jadi suami yang lama itu masih meninggalkan jejak. Ya, bisa jadi dia sedang hamil dari suami yang pertama. Jadi sekali lagi, wa in kanat hailan, kalau dia tidak hamil, fa iddatuha arba'ata asyhuri wa asra. Maka iddahnya adalah 130 hari. 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha zawjuha, sedangkan wanita yang tidak ditinggal wafat oleh suaminya, ya, fa iddatuha biwad'il hamli, ya, in kanat hamilan, dia tidak ditinggal wafat tapi hamil, ya. Entah kenapa saat hamil keimanan suami diuji betul. Bisa jadi mungkin istrinya sedang nidam, manja betul, ya. Mintanya entah apa-apa nggak jelas. Jam 12 malam minta buah, nggak dikasih, merajuk. Merajuk aja nggak apa-apa, ini ngamuk-ngamuk. Ya, ngamuk-ngamuk istrinya. Ketepatan suaminya hatinya lagi tak baik. Jengkel dia. Akhirnya dicerai. Ya. Ketika dicerai, itu kondisinya sedang hamil. Maka iddahnya itu adalah dengan dia melahirkan anaknya. Sebelum anak itu lahir, jangan dia dulu. Jangan dinikahi dulu, jangan. Nanti kalau dinikahi dulu, lalu kemudian mohon maaf, dia melakukan hubungan badan, tak jelas pula nanti anaknya itu. Ini anaknya si A atau anaknya si B ini. Ya. Wa in kanat hailan, kalau memang dia tidak sedang hamil, wahya min dzawati sawahibil haid, dan dia masih terbiasa haid, menstruasi. Enggak hamil tapi menstruasinya masih ya normal. Setiap bulan mens, ya. Kondisi yang bersangkutan sedang tidak hamil. Fa'iddatuha salah satu quru, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali suci, ya. Salah satu quru, ya. Wahya al-adhar, yang dimaksud dengan quru itu adalah adhar, suci. Karena makna quru itu ada yang memahaminya haid, ada yang memahaminya suci. Kemudian wa in kanat tilkal mu'taddah shaghiratan, kalau memang wanita yang menjalani masa iddah itu masih kecil,
Ada sebagian daerah kecil-kecil dah dinikahin. Ya. Bapak ibunya itu, orang tuanya maksudnya, dia karena akrabnya dengan temannya, kan aja lah. Kita jadi besan aja. Besan gimana ceritanya? Anakku ini udah usia 22, laki-laki ini. Anakmu berapa umurnya? Ini baru 6 tahun katanya. Perempuan 6 tahun. Ya udah dijodohkan aja, nikahkan aja sekarang. Wah, akhirnya nikah. Ya. Nikah. Ini walaupun dalam tinjauan hukum negara kita harus ngurus dulu ini. Tapi secara hukum fikih, pernikahan anak yang menurut pandangan negara kita dianggap di bawah umur, secara hukum sah. Ya. Usia menikah berapa sekarang, Mbak? Negara kita untuk perempuan. 18 ya? Atau 19? Berapa? 20. Wah, enggak lah 20. Ingat saya beberapa tahun yang lalu 18. Di bawah 18 ada prosedurnya sendiri. Ini ketepatan yang dinikahi 6 tahun, Mbak. Ini kelihatannya bapak ibunya nggak sabar pengen punya acara kelihatannya. Nggak sabar dia pengen punya acara. Ini gimana ini masa iddahnya? Ya. Wa in kanat tilkal mu'taddah shaghiratan, jikalau wanita yang menjalani masa iddah itu masih terlalu kecil. Au kabiratan lam tahid aslan, atau udah tua yang di situ itu sudah enggak menstruasi lagi, sudah masuk ke masa menopause. Walam tablug sinnal ya'si, ya. Tidak haid tapi belum mencapai usia menopause, mohon maaf. Tidak haid tapi belum mencapai usia menopause. Anggap aja 45 tahun lah. Belum menopause dia. Au kanat mutahayyiratan, atau dia adalah orang yang sedang bingung. Au ayisatan, atau dia adalah perempuan yang usianya sudah di atas usia biasa hamil. Usianya berapa, Nek? 90 tahun, Pak Ustadz. Oh. Nek mau nikah lagi? Kalau ada, Pak Ustadz, bolehlah. Oh. Siapa tahu. Ya, beberapa waktu yang lalu di medsos ada nenek-nenek usianya 70 tahun. Nikah dengan usia 29 tahun. Insya Allah, ibu-ibu bilang, wow, mantap kali. Ya, nenek-neneknya 70 tahun. Ya, sempat viral itu. Sempat menarik perhatian orang lah pokoknya. Akhirnya digodain yang muda-muda itu. Tuh, nenek aja bisa dapat yang gitu katanya. Ya kan? Nah, kalau begitu berapa masa iddahnya? Fa iddatuha salah satu asyhur. Iddahnya itu adalah 3 bulan. 3 bulan. Ya. Artinya sebelum masa 3 bulan dari itu jangan sampai dinikahi lagi. Nikahi dulu jangan. Ya. Baik. Kemudian wal mutallaqah qabla dukhul. Wanita yang ditalak tapi dia belum sempat melakukan hubungan suami istri. Mungkin dijodohkan, mungkin antara
pasutri itu belum ada rasa suka, itu belum ada. Ya. Kelihatannya suaminya nggak sabar pula dia. Kayaknya kok malam pertama nggak ada respon, kedua nggak ada. Oh, malam ketiga, adalah cerai saja kita. Ini kayaknya kita sudah berkeluarga, sudah suami istri, tapi bawaannya masih seperti sendiri aja. Nggak sabar dia. Cerai. Nah, kalau memang dia diceraikan sebelum disentuh sama sekali, ya, tidurnya masih kamar masing-masing, ya, maka wanita yang seperti itu tidak ada keharusan untuk menjalani masa iddah. Habis apa masa iddah? Belum pernah sentuh, ya, dipastikan dia tidak sedang hamil. Wa iddatul amat idza tuliqat talaqan rajian aw bainan bil hamli. Nah, ini kalau amat secara umum teorinya itu ya separuhnya wanita merdeka, tapi anggap saja di Indonesia enggak ada wanita yang berstatus sebagai hamba sahaya. Ya. Tuh. Hamba orang kadang ada. Ya, tapi bukan hamba sahaya sebenarnya itu. Kemudian faslon fi anwa'il mu'taddah wa ahkamiha wa yajibu lil mu'taddah ar-raj'iyah as-sukna fi maskani firaqiha in laqa biha. Untuk wanita yang menjalani iddah yang masih bisa rujuk, ya, bisa rujuk, maka ada kewajiban baginya untuk satu, berada di tempat tinggalnya. Artinya jangan berkeliaran, jangan tebar pesona dulu, ya. Jadi tinggal dulu di rumah. Yang paling penting rumah itu layak. Harus tinggal di situ itu dulu. Jangan kemana-mana. Wan nafaqah wal kiswah. Dan suami masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Makan, ya, pakaian. Kecuali kalau istrinya itu nusus. Nusus itu membangkang. Jadi bilangin tidak usah, balik ke rumah, balik terus. Ya, siapa tahu dia nikah sudah punya rumah sama suaminya. Dibilangin sama suami, tak usah kau balik ke rumahmu dulu, ke rumah orang tuamu. Tanpa pamit balik. Ini membangkang. Kalau sudah membangkang ya nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan jangan pula nanti dijadikan sebagai alasan untuk kemudian minta cerai. Datang ke hakim, Pak Hakim, selama 4 bulan ini suamiku nggak pernah ngasih nafkah lahir. Saya hidup di rumah orang tua. Sama sekali sepeser pun, serupiah pun nggak ada dia ngirim atau transfer. Perlu ditanya dulu itu. Kronologisnya kayak apa? Ya. Kamu ke rumah orang tuamu itu karena memang disuruh sama suamimu atau jangan-jangan kau merajuk lalu kemudian kau nusus. Kalau memang nusus ya memang suamimu nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau memang nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah, jangan itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kemudian minta cerai. Problemnya di kamu, bukan di suamimu. Kadang ada yang begitu. Ya, kecuali di Anggrek Sari, insya Allah nggak ada yang kayak begitu itu. Amin.
Mudah-mudahan di Anggrek Sari istrinya solihah semuanya. Insyaallah. Wa yajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah illa an takuna hamilan. Kalau talaknya bain 3 katakanlah, maka keberadaan perempuan tadi itu wajib tinggal di rumah dan suami tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Talak bain. Ya. Upayakan suami tetap memberikan tempat tinggal. Ila antakuna hamilan. Kecuali kalau keberadaan istri yang ditalak bain tadi itu kondisinya sedang hamil. Ya. Kalau sedang hamil, maka suami tetap ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Loh, nafkah gimana itu kok wajib nafkah? Lah itu di dalam kandungan, di dalam perutnya itu ada anak, ada janin yang merupakan hasil kinerjamu itu. Oh, berarti ya wajib untuk memberikan nafkah. Tuh. Kemudian wajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha al-ihdad. Ini dah lain ini. Bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya ada kewajiban untuk menjalani masa ihdad, masa bekabung. Gimana masa bekabung tuh? Al-imtina'an zinah. Masa di mana dia tidak diperkenankan untuk berhias diri. Tebar pesona saya katakan tadi itu. Ya. Wal imtina' minat tib, tidak diperkenankan untuk makai minyak wangi-wangian. Jangan pula minyak wangi dipakai terlalu banyak, begitu dia lewat jarak 10 meter sudah tercium oleh laki-laki. Mak janda mana pula ini baunya mantap kali ini. Jangan, sabar dulu. Ya, harus menjalani masa iddat, masa bekabung. Ya. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha aba mabtutah mulazamatul bait. Wanita yang menjalani masa iddah, masa ihdat bekabung tadi itu, dia wajib untuk tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Ya. Gak boleh ke pasar. Bahkan secara umum menurut para ulama, gak boleh juga ngantar jenazah suami ke pemakaman. Gak boleh. Secara umum ini. Walaupun ada sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan boleh. Bersyarat. Ya. Tapi menurut mayoritas, begitu suaminya wafat, nggak boleh dia ikut ke pemakaman. Apalagi cantik. Aduh. Bahaya itu. Jangan-jangan nanti tetangga icik-iciknya nolong tapi aslinya ada maunya. Karena kadang cengeng pula dia di makam itu. Bang, kenapa pula kau pergi dulu bang? Kata tetangganya, tenang aja. Doain suamimu husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal solehnya. Pokoknya tenang aja. Kalau ada apa-apa hubungi Ustadz Wahab. Wah, ini dia. Malah kata Ustadz Wahab kalau ada apa-apa hubungi takmir pula ini. Wah, ini dia. Siapa pula takmirnya tak tahu saya. Terus pokoknya berdiam diri di rumah, sabar dulu. Ya, illa li hajah. Kecuali kalau memang ada kebutuhan yang sifatnya mendesak. Pak Ustadz, saya itu kalau nggak keluar, anak saya tak makan. Almarhum nggak meninggalkan apa-apa, malah meninggalkan utang. Gimana ceritanya kalau saya nggak boleh keluar? Anak saya mau makan apa? Oh,
mendengar keluhan gitu itu langsung Pak Haji langsung, udah, nih 200 juta di rumah aja kau tak usah kemana-mana. Itu berarti nggak boleh keluar. Ya. Tapi kalau memang betul-betul untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya daruri, ya boleh. Tapi kalau almarhum meninggalkan warisan 1 M gitu itu, ya nggak usah keluar. Lah urusan makan gimana Pak Ustadz? Nah, sekarang GoFood bisa kok. Ya. Tinggal tengok HP itu agak-agak mau makan apa ini. Bisa. Ya. Sekali lagi dalam kondisi normal tidak darurat jangan keluar. Tak boleh. Ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Silakan sekiranya ada hal-hal yang patut untuk kita diskusikan. Silakan. Oh ya Bu, gimana Bu? Wah ini dia, berat ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya mengenai wanita yang ditinggal wafat, tapi dia sudah tidak haid lagi atau menopause. Misalnya dia ini sudah memang sering pengajian, terus karena ditinggal wafat itu mungkin dia nggak bisa move on, bawaannya sedih, jadinya tinggal di rumah stres, kepikiran terus. Akhirnya dengan dia di rumah kawan ini mungkin dia jadi apa ya? Ya gitulah kebawa kena mental gitu Ustaz ceritanya. Jadi apakah dengan seperti itu bisa dia misalnya ikut dengan pengajian, mungkin dengan ikut pengajian dia merasa terhibur, kumpul dengan orang-orang soleh atau soleha gitu Ustadz. Apakah seperti itu bisa diperbolehkan untuk wanita yang sedang iddah? Cukup. Baik. Menurut mayoritas para ulama, ketika dia ditinggal wafat oleh suaminya, sedih dia, belum move on tadi kata beliau. Di rumah malah dirundung kesedihan. Akhirnya supaya sedikit menghilangkan kejenuhan, kesedihan, ikut pengajian. Menurut mayoritas tetap belum boleh, belum. Kalau ingin ngaji, Masjid Al-Munawwarah bisa kajiannya bisa didengar melalui Facebook. Tinggal gabung di Facebook. Itu kalau yang dibutuhkan adalah kajian. Ya. Tadi saya katakan yang mengatakan tidak boleh itu memang menurut pendapat mayoritas. Ya. Ada imam yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Imam Al-Munziri. Itu beliau boleh, nggak apa-apa lah kata dia. Tapi sekali lagi, upayakan bertahan dulu di rumah. Sekiranya butuh teman, ya temannya bolehlah ditelepon. Sinilah ke rumah, ngobrol-ngobrol kita. Bukan dia yang keluar rumah, tapi wanita lain yang agak-agak bisa menghibur dia, ditelepon untuk datang ke rumah. Ya, kalau urusan kajian tadi itu ya sekarang mau ngaji mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam, oh bisa. Ya. Kalau butuh teman ya tadi itu, idealnya teman itu diajak ke rumah, bukan dia yang keluar. Ya, gitu Bu ya. Sekali lagi, menurut mayoritas tak boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh, di antaranya adalah pendapat Al-Imam Al-Munziri tadi itu. Ya. Baik. Gitu ya Bun yang saya ketahui. Ada yang lain? Nah ya Pak.
melanjutkan. Wah ini. Menopause. Untuk wanita yang itu bukan anu tadi ya, bukan ditinggal wafat, bukan ya. Ditinggal wafat nggak itu Bu? Cerai atau wafat? Oh, udah pulang. Baik. Kalau dia itu sudah tidak haid lagi, tadi kan dikatakan wa in kanat tilkal mu'taddah shaghiratan aw kabiratan lam tahid. Udah usia lumayan tapi dia sudah enggak haid lagi. Au kanat mutahairatan au aisatan, atau dia sudah bisa dikatakan potensi hamil enggak ada lagi, sudah ada, tua dia sudah. Ya, fa'iddatuha salah satu ashur, maka iddahnya itu adalah tiga bulan. Ya, itu kalau memang dia sudah tidak haid lagi. Ya, saya kira tadi anu loh, ditinggal wafat tadi itu. Ya. Terus lagi, memang beda antara yang ditinggal wafat dengan yang wanita yang dicerai. Ya, cerai bukan, kan ada istilah orang cerai mati, cerai hidup, ya kan? Ini cerai hidup ini. Untuk cerai hidup bagi mereka yang tidak hamil, bagi mereka yang sudah lanjut usia, maka 3 bulan. Tapi kalau cerai mati, ya 130 hari dari itu. Baik, saya kira demikian. Terus yang lain? Cukup? Baik, sekarang cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi